Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, materi kali ini adalah tentang pelajaran akidah akhlak semester ganjil kelas 7, bab 1, akidah Islam. Adapun di sini, akidah Islam adalah meliputi pengertian akidah Islam, dasar-dasar akidah Islam, tujuan akidah Islam, dan hubungan iman, Islam, dan ihsan. Anak-anakku, marilah kita bahas yang pertama, yaitu pengertian akidah Islam. Di sini pengertian akidah Islam ada dua, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa adalah memiliki arti diikat, yang dibuhul, yang disimpulkan, yang dikokohkan, yang dijanjikan di dalam Ensiklopedia Hukum Islam jilid 1 halaman 78. Sedangkan akidah menurut istilah yaitu suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya, sehingga dapat disimpulkan bahwa akidah Islam itu merupakan pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Jadi, kita wajib mempunyai akidah Islam atau mempunyai keyakinan. Karena apa? Kita sebagai orang Islam tanpa mempunyai keyakinan, maka hidup kita akan. Yang kedua adalah dasar-dasar akidah Islam. Dasar-dasar akidah Islam di sini dasarnya adalah di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Ya. Oleh karena itu, akidah Islam itu bersifat tauqifiyah. Ya, ini artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Jadi di dalam surat Al-Ikhlas ini dijelaskan bahwa Allah itu adalah Esa satu, ya. Tidak ada yang bisa menyamai dengan Allah, hanyalah Allah sendiri. Qul huwallahu ahad, Allah adalah Esa atau satu. Yang ketiga adalah tujuan akidah Islam. Di sini tujuan akidah Islam yang pertama adalah untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia itu lahir. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak manusia itu lahir. Dan yang kelima, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkannya. Dari kesimpulan itu, kita sebagai orang Islam tidak boleh menduakan Allah. Kalau kita menduakan Allah, kita dihukumi sebagai orang musyrik. Yang keempat atau yang terakhir yaitu hubungan iman, Islam, dan ihsan. Iman artinya percaya. Jadi kita harus percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu Esa, ada. Islam artinya selamat. Kita
akan diselamatkan dari segala malapetaka kalau kita sebagai orang Islam mau beragama Islam. Karena apa? Agama di dunia ini semuanya baik, tapi agama yang lebih baik adalah agama Islam. Yang ketiga, ihsan. Ihsan itu artinya kebaikan. Ihsana yuksinu ihsanan, kebaikan. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah kebaikan. Ketiganya memiliki hubungan yang sangat erat. Diibaratkan seperti hubungan segitiga sama sisi, yang sisi satu dengan sisi lainnya berkaitan erat, sehingga sebagai manusia harus dapat menyeimbangkan antara iman Islam. Anak-anakku, sebelum pelajaran kita akhiri, marilah kita menyimak kisah Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan. Dan setelah nanti kalian menyimak video kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan itu, silahkan kalian meresum di kertas folio. Setelah diresum, silahkan dipresentasikan maju satu persatu di depan kelas. Pada video kali ini kita akan membahas sejarah singkat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan seorang nabi yang hidup di masa jahiliyah, masa di mana puncak dari berkumpulnya orang musyrik dan juga kafir. Beliau lahir pada tahun 2095 sebelum Masehi di Mausul. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan anak dari seorang pengrajin berhala yang termasyhur pada zaman tersebut. Pada zaman beliau di Mausul diperintah oleh Raja Namrud yang memerintahkan rakyatnya untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam lahir, Raja Namrud memerintahkan agar setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Nah, ayah dari Nabi Ibrahim menyembunyikan beliau di hutan untuk menyelamatkannya dari pasukan Raja Namrud. Saat Nabi Ibrahim mulai tumbuh besar, beliau mulai berpikir kenapa masyarakat menyembah berhala. Padahal berhala hanya benda mati yang terbuat dari batu, sehingga beliau tidak mau menyembah berhala. Beliau melihat benda-benda di langit seperti bintang dan bulan, kemudian beliau berpikir bahwa apakah benda-benda di langit itulah Tuhan? Namun beliau melihat bulan, bintang dan matahari tersebut terbenam dan menghilang, sehingga beliau berkata, "Aku tidak akan bertuhan kepada benda-benda seperti itu." Nah, hal ini telah dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76 hingga 79. Saat Nabi Ibrahim beranjak dewasa, Allah memberikan akal pikiran yang luar biasa cerdas sehingga saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam mulai mendakwah. Dalam menjalankan dakwahnya, beliau dihadang dengan persoalan yang sangat berat. Masa jahiliyah adalah masa keserakahan dan keburukan umat manusia terbesar. Berhala tersebar di mana-mana sehingga dijadikan Tuhan yang disembah oleh Raja Namrud dan juga rakyatnya. Nah, suatu hari pada saat orang-orang di negara Nabi pergi dan meninggalkan kampungnya, Nabi Ibrahim memiliki akal untuk menghancurkan semua berhala-berhala tersebut. Beliau kemudian menghancurkan berhala-berhala itu menggunakan sebuah kapak, yang mana beliau hanya menyisakan satu berhala dan dengan sengaja menaruh kapak tersebut sebagai kalung berhala tersebut. Nah, setelah Raja Namrud dan juga pengikutnya kembali ke negerinya, Raja Namrud sangat marah besar mengetahui kejadian tersebut. Kemudian Raja langsung menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelakunya karena Raja mengetahui bahwa beliau tidak suka terhadap berhala-berhala tersebut. Raja pun meminta agar Nabi Ibrahim dibawa ke hadapannya untuk dihukum. Namun Nabi Ibrahim tidak mengakui bahwa ialah yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Dengan kecerdasan Nabi, beliau berkata bahwa berhala besar yang berkalung kapak itulah yang menghancurkan berhala-berhala lainnya. Raja Namrud pun tertawa dan mengatakan bahwa tidak mungkin berhala batu bisa melakukan hal seperti itu.
Nah, dari situlah Nabi lalu mengatakan bahwa berhala yang tidak bisa melakukan apa-apa, kenapa harus disembah? Mendengar perkataan Nabi Ibrahim tersebut, para pengikut Raja Namrud tersadar bahwa berhala yang mereka sembah selama ini bukanlah Tuhan. Raja Namrud pun semakin marah terhadap beliau. Raja memerintahkan pasukannya untuk membakar beliau hidup-hidup. Kemudian Nabi diikat di tengah tumpukan kayu, lalu Raja memerintahkan untuk menghidupkan api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun atas kuasa dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api yang panas tersebut. Melalui surat An-Nabiyah ayat 69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Betapa terkejutnya Raja Namrud dan pengikutnya ketika api yang besar itu padam, Nabi Ibrahim keluar tanpa luka sedikit pun. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri yang bernama Sarah dan juga Siti Hajar, serta memiliki dua anak yang bernama Ismail dan juga Ishak. Nabi Ibrahim saat lahir anak pertamanya yaitu Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya tersebut. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam telah menanti berpuluh-puluh tahun agar dapat dikaruniai seorang anak. Karena kecintaan dan ketakwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim pun bersedia menyembelih anaknya Ismail dengan tulus ikhlas. Melihat ketakwaan beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengganti Ismail dengan seekor kambing. Untuk menghormati peristiwa tersebut, umat Islam di setiap tanggal 10 Zulhijjah melakukan penyembelihan hewan kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya wafat dalam usia lebih dari 200 tahun. Kemudian dakwahnya pun digantikan oleh kedua anaknya yaitu Ismail dan juga Ishak, dan keduanya pun juga diakui sebagai nabi. Oke otakers, itulah tentang sejarah singkat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.